Izinkan saya mengucap salam kepada adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin-dingin minum teh hangat, teh diminum di hari pagi. Ucapan salam kurang semangat, mohon diucap sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Semangat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Pakai tangan, ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa. Oke, senang. Nah, kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Jawabannya, hari ini saya bahagia. Ya, maaf, harus ada tambah sehat. Harus ada sehat, karena kita orang sehat. Jadi kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Jawabannya, hari ini saya sehat, bahagia. Bisa? Kak. Bisa? Oke. Apa kabar hari ini? Hari ini saya sehat, Bahagia. Oke. Ya. Jadi perkataan tadi adalah doa. Benar nggak? Ya kan? Kita ucapkannya sama-sama. Nah, untuk lebih afdol, yuk kita doa dulu ya sebelum kita mulai ya. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran agenda pagi ini, ya agenda 1 dengan saya kita doa dulu yuk. Doa kita mulai. Selesai. Ya, oke. Saya pengen lihat. Yes. Saya langsung share screen karena kita mau kenalan. Saya mau kasih PPT saya hari ini ya. Ya, sebentar. Oke. Oke, udah masuk ya? Kelihatan? Ya. Ya. Kelihatan ya? Oke, baik. Adik-adik sekalian, Latsar CPNS golongan 3, angkatan 5, kelompok 3. kelompok 5. Ya, angkatan 5, kelompok 3. Iya, pengampu agenda 1 saya. Nama saya ada di situ. Ya, Sri Asih Gahayu, kalian boleh panggil saya Bu Asih. Ya, kok Bu Asih berpantun-pantun? Saya dari Riau. Kok dari Riau? Sebenarnya tidak dari Riau. Saya aslinya Jawa, tapi kelahiran Sumatera Utara. Ya, cuma lama di Riau. Sebelum di BPPAC, waktu saya di Riau 21 tahun. Nah, di Riau itu selalu berpantun Riau. Apa itu? Karena Riau itu dohomolen Melayunya Indonesia. Jadi setiap kita bicara memulai itu pasti dengan pantun. Ya, oke, kita mulai. Agenda 1, adik-adik semua sudah belajar di MOOC, ya kan? Ada berapa materi? Ada 3 materi. Nah, sekarang kita pembulatannya, kemudian kita apa? Penugasan. Penugasannya banyak, jangan kaget nantinya. Bu Asih masih tugasnya banyak banget. Ya, begitulah seorang CPNS yang dilatih pelatihan dasar. Ya, kita harus seperti ya, lebih parah lagi, lebih ini lagi kalau klasikal. Nah, ini kita secara e-learning. Jadi tapi tetap tidak mengurangi ya konten karena kalian benar-benar belajar dan belajar. Ya. Salam perkenalan dari saya, tidak kenal, tidak sayang, ya. Tidak kenal, tidak sayang. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Firman, ya. Saya Dentis, ya. Kalian panggil saya Wasih aja. Nah, saya Dentis
dan saya terbiasa mengajar. Ya, passionnya itu mengajar. Duh, lupa dong Bu dengan dentisnya. Enggak, saya masih tetap praktek. Cuma klinik saya ada di Pekanbaru. Ya, jadi kalau pengen praktek lagi, kangen pasien saya terbang ke Pekanbaru. Wah, jauh banget ya dari Ciloto ke Pekanbaru masih praktek, ya nggak apa-apa ya. Karena rumah saya di sana, saya di sini tinggal di Bogor, tinggalnya di apartemen. Oke, dan sekarang posisi saya memancarkan dari Ciloto. Baru hari ini di Ciloto. Tadinya kita WFH terus, tapi kebetulan hari ini kita pengen ketemu sama teman-teman yang lain sebelum Idul Fitri, kita kumpul di Ciloto ya. Baik, adik-adik semua, yang jelas saya sebenarnya lebih banyak passionnya mengajar karena saya pernah dosen kedokteran gigi Baitur Rahmah, saya pernah dosen perawatan gigi di Jambi, saya juga dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya widyawisuara, tapi saya pernah keluar dari ngajar. Pada saat saya menjadi wakil direktur medik keperawatan rumah sakit jiwa. Loh, kok dokter gigi bisa ya? Nggak apa-apa. Yang namanya ilmu, apalagi ilmunya manajemen, itu bisa di mana saja kita terapkan. Ya, jadi saya nggak ngajar gigi di rumah sakit jiwa, justru saya mendalami jiwa. Karena staf saya banyak perawat-perawat jiwa, psikiater, ya. Oke, selebihnya saya widyawisuara. Setelah dari wakil direktur saya dari rumah sakit jiwa, saya pindah kembali lagi menjadi widyawisuara. Karena kenapa? Karena menjadi pejabat itu ternyata nggak enak. Saya lebih suka mengajar, dan akhirnya saya tembak Kemenkes. Tetap di kesehatan, di jalur kesehatan, saya bisa mengabdi dan di Ciloto dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, jadi 3 tahun. Oke. Ya, pendidikan segala macam, ya adik-adik bisa baca sendiri. Ya, yang jelas saya tetap cinta basic saja, dokter gigi, karena saya juga pernah di organisasi, saya pernah ketua PDGI Pekanbaru, sama pernah ketua Persatuan Dokter Gigi Provinsi. Ya, saya juga sekarang di PBPDGI di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi, ya, di pusat. Ya, itulah sekilas pintas ya. Selebihnya banyak organisasi-organisasi yang lain masih ada. Ya, saya pernah di Asosiasi Rumah Sakit Daerah, saya pernah di Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, selebihnya ya ikatan-ikatan alumni lah. Oke, yang jelas adik-adik sekalian, saya punya moto, jadi apapun diri kita, jadilah yang terbaik buat semua orang. Ya, jadilah yang terbaik buat semua orang. Terutama kalau orang bisa menerima apa yang kita berikan. Ya, kalau sekarang saya berbagi nih sama adik-adik yang ada di sini, ya. Saya berbagi pengalaman, saya berbagi ilmu, saya ngebimbing, senang banget, ya. Karena kalau kita bisa berbagi, ya, ilmu, pengalaman itu pahalanya katanya nggak putus-putus. Ya, berbagi terus ya. Oke. Nih, ini foto udah lama banget ya, waktu saya lagi montok-montok ya, lagi berisi banget badannya, itu saya masih praktek. Dan kalau saya pegang mic berarti pada saat saya menjadi widyawisuara. Ya, kalau saya lagi di dalam kelas juga saya sebagai widyawisuara, tapi kalau nggak salah ini ada model-model begini pada saat saya ngasih hands-on di seminar kedokteran gigi. Ya, ini dokter gigi semua. Nah, ini pada saat saya jadi ketua dokter gigi, ya biasalah jadi ketua teman-teman biasanya pasti pegang mic terus ya, gitu. Oke, ya adik-adik semua, saya selalu ngajak adik-adik sebelum kita mulai, ya ada ucapan apa kabar hari ini, sehat, bahagia, ya kan tadi udah sehat, kita bahagia, kita mulakan hari kita dengan senyum. Pakai masker nggak kelihatan ya? Nggak. Kenapa? Karena seorang dokter gigi itu bisa melihat, ya, bisa melihat apakah yang dihadapinya sekarang lagi senyum atau enggak. Kenapa? Penganalisa senyum paling hebat itu adalah profesi dokter gigi. Kok bisa nggak kelihatan mulutnya di masker? Kita bisa melihat dari mana? Dari sudut mata.
Karena yang bisa menganalisa smile, analisa smile seseorang, simetriskah, baguskah, normalkah, itu dipergi. Ya, coba sekarang senyum, saya pengen lihat. Saya pengen lihat yang senyum-senyum dengan saya. Oke, yes. Aduh, ini Fitra. Fitra, lihat dong videonya, aktifkan ya. Oke. Nah, ada Ido. Ada Sharon. Betul, Sharon apa Sharon saya manggilnya ini? Sharon, Bu. Oh, Sharon. Benar saya manggilnya? Yes, oke. Ada Raisa, ada Nanang, ada Triangga. Oke, coba saya lihat lagi. Ada Hans. Hans, kenapa wajahnya kayak gitu, Hans? Iya dok, tadi udah di setting, cuman nggak bisa, kayaknya bermasalah backgroundnya. Bukan, Hans. Itu yang di belakang kamu. Kalau ada sinar, tutup. Laptopnya pindahkan ke yang tidak ada sinar, atau yang lebih bagus lagi kalau kamu pakai green screen. Kayak saya, ini saya pakai green screen. Ya, green screen itu warna hijau di belakang. Ya, jadi kamu kayak apa nih? Lihat jelas wajah. Iya dok. Ya udah nggak apa-apa. Ada Farizal, oke, ada Fitra, ada Foresta, bener ya panggilannya? Oke, ada Urfa, yes, ya. Oke, sudah senyum? Tadi kita udah bahagia, kita udah sehat. Sekarang kita sudah senyum. Aduh, coba lepas dulu. Hilangkan virtual background dari Hans. Halo Hans, coba lihat Ya, saya lihat mata kamu tuh jadi kuning. Iya dok, bentar. Coba lepasin. Nah, Hans. Yes. Ada salam dari Auzan, Hans. Iya dok, tadi Bang Auzan udah nyampein juga. Ternyata Hans ini temannya anak saya. Oke. Oke. Ya, jadi udah senyum. Nah, oke, boleh tutup lagi ya, Hans. Iya dok. Nanti coba cari lokasinya ya. Iya dok. Laptopnya dipindah. Oke. Iya baik dok. Ya, yang jelas adik-adik semua, senyum itu nggak perlu kata-kata apapun. Kenapa? Karena biasanya kalau orang senyum, ya pasti dibalas dengan senyuman. Ya. Kalaupun nggak dibalas, Allah yang akan balasnya, benar nggak? Iya, balasnya dengan apa? Pahala. Ya, jadi jangan pernah berpikir ya ibadah jangan pelit dengan senyum, maksud saya. Ya, jangan pelit dengan senyum, karena ibadah yang paling murah itu adalah apa? Senyum. Nggak perlu apa-apa. Anda senyum ada pahala. Ya, nggak dibalas, Allah yang akan balasnya. Ya, oke. Sekarang saya mau kenalan, saya mau ngajak ngomong kalian satu-satu sebelum kita masuk ke sini. Ya, saya stop share dulu. Saya mau lihat. Oke. Oh, coba kenalan. Kan kalian belum pernah ketemu secara offline kan? Belum. Secara online baru ini? Iya. Iya. Belum pada kenal kan? Iya, padahal kerjanya banyak yang mau saya kasih. Kalau nggak kenal, nggak enak nih. Kan gitu ya. Oke. Baik. Coba saya minta yang pertama, ini yang di sebelah saya deh. Farizal. Farizal coba kenalan, namanya siapa, panggilannya apa, terus basic pendidikannya apa, lokasi kerjanya apa. Oke? Oh, iya. Yuk, silakan, Farizal. Selamat pagi. Nama saya Farizal. Lokasi kerja saya di RSUP Persahabatan. Pendidikan saya teknik informatika. Spesialisasinya programmer di sini. Spesialisasinya apa? Programmer. Programmer. Oke. Panggilannya Rizal? Rizal. Oke, iya. Terima kasih Rizal. Silakan Fitra. Fitra. Yes, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Fitra. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Fitra Indriani. Oke.
Iya, Ibu. Saya perawat di Rumah Sakit Persahabatan. Oke. Itu aja Sinyalnya basicnya. mungkin. Kenapa? Sinyalnya kali, Bu. Oke, ya sebentar. Saya juga pindah karena bertabrakan suara dengan dengan video suara yang lain yang juga sedang memandu ini. Oke. Yes. Juga nggak bagus karena saya nggak pakai green. Bentar ya, saya matiin lampu. Wow, jadi gelap ya saya ya. Habis tadi suaranya bertabrakan sama video suara yang juga lagi bimbing. Oke, Fitra. Yes, terima kasih Iya, Fitra. Bu. Iya, saya minta lanjut kepada Ido. Halo, Ido. Ido, suaranya masih? Ido, suaranya belum? Oke. Belum. Belum jelas suaranya. Izin Bu, saya boleh setting dulu, mungkin boleh di-skip nanti berikutnya saya pastikan dulu, boleh Bu? Kenapa ya suara Ido ya? Ya, saya biar jelas. Berdengung. Iya. Kalau enggak jangan pakai headset coba. Oke. Aduh, sudah jelas Bu? Ya. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ido Brahmatia. Saya saat ini berdinas di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta. Background saya adalah dokter dengan spesialisasi radiologi. Terima kasih. Oke, radiologi. Iya, Aku masih muda radiologi ya. Terima kasih, Bu Dokter. Yes. Oke, silakan. Siapa yang belum nih? Pak, di sebelah Ido, Urfa. Oke, Urfa KKP Samarinda. Silakan, Urfa. Assalamualaikum. Kedengaran? Ya. Perkenalkan, saya Urfa dari KKP Samarinda. Background saya akuntansi, spesialisnya ke analis keuangan. Oke, terima kasih Urfa. Selanjutnya Foresta. Tes. Dengeran ya? Dengeran. Oh ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foresta Diponugraha, biasa dipanggil Dipo. Sekarang berdinas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda. Background saya dokter umum. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Foresta. Selanjutnya Sarah. Ya, selamat pagi Dr. Sri, selamat pagi Pak Firman, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sharon Loren Samuel, saya dipanggil dengan Sharon. Saya berdinas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Background saya adalah dokter spesialis rehabilitasi medik. Terima kasih. Oke, terima kasih Sharon. Selanjutnya Priangga. Ya, silakan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Priangga, biasa dipanggil Angga atau Priangga. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Panggilannya apa? Dok Angga? Angga, Dok. Oke, terima kasih Dok Angga. Ini selanjutnya saya Raisa. Dek Raisa, jangan kepalanya separuh kita melihatnya. Kameranya coba diinin dikit. Yes, oke. Ya, silakan. Selamat pagi Dok, selamat pagi teman-teman. Nama saya Raisa, biasa dipanggil Raisa. Sekarang bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, background-nya dokter umum. Oke, terima kasih Raisa. Selanjutnya Hams, tolong dimatikan background-nya. Iya, Dok.
Saya jadi takut melihat kamu. Iya dok. Padahal kamu imut loh. Oke, Han, silakan. Ya, selamat pagi dok dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Hans Andre Hasimorangkir. Saya dokter umum di RSAB Harapan Kita. Oke, Hans, RSAB Harapan Kita ya Hans ya. Oke. Iya dok. Yes. Selanjutnya yang terakhir, Nanang Rianto. Ya, silakan Nanang. Nanang coba nggak pakai itu lah. Suaranya nggak kelihatan, nggak ini. Coba lepas. Kalau dilepas seperti ini tadi jelas Ido. Coba. Kok nggak ada suaranya ya? Belum ada suaranya, headsetnya dilepas aja. Headsetnya lepas aja. Nah, Nanang coba headsetnya dilepas. Lepas aja. Coba. Suara kamu enggak, maksudnya lepas dari komputernya. Dicabut. Dicabut dari headsetnya. laptop. Headsetnya dicabut dari laptop. Nggak ada suaranya. Nanang? Halo, kedengaran? Udah. Coba. Nggak usah pakai headset ya. Coba. Mohon maaf, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Rianto, bekerja sebagai perawat di RSUP Fatmawati. Panggilannya Nanang. Ya, terima kasih. Oke, yes. Kita kasih tepuk semangat buat semuanya, ya. Tepuk semangat tuh begini, biar semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, biar semangat semuanya. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya, jadi jangan aneh ya. Nanti kalau di BPK Ciloto itu biasa terlalu banyak tepuk, ya, terlalu banyak tepuk buat kita. Ya kenapa? Karena tepuk-tepuk itu masih semangat. Ya kita biar happy. Jadi kalau tadi saya bilang semangat pagi, itu yel-yel semangat pagi itu biasa banget. Kemudian apa kabar hari ini? Itu juga biasa banget. Ya, kalau tepuk-tepuk ada tepuk semangat, ada tepuk keren, ada tepuk hebat, ada tepuk salut. Nanti saya ajarkan. Ya, yang jelas kita sudah kenal ya di antara kita, ya. Kita sudah kenal di antara kita, ada Pak Dokter, ada Bu Dokter, ada perawat, ada programmer tadi, ada apoteker kita? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada, ya. Jadi profesinya kita siapa aja di sini? Dokter, perawat, programmer. Di luar itu? Akuntan. Radiologi. Ya. Akuntan ada, Bu. Akuntan, iya. Ada lagi di luar itu? Di luar dokter, akuntan, programmer? Nggak ada? Sudah. Oke, ya, ada objin, ada radiologi. Ya, benar ya. Nah, spesialis Betul. kita ada objin dan ada radiologi. Dua aja? Ya. Termasuk rehabilik Dr. Saron. Iya, benar-benar. Ya, saya di kelas ini mengampu agenda 1 untuk kelompok 3. Kalau nggak salah nanti saya akan ada coach, saya coach di kelas 4 kalau nggak salah. Di situ saya ada banyak spesialis anestesi. Ya, spesialis anestesi. Oke. Baik, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini tadi sudah ya. Ya. Nah, ini kan kita ya sekilas mengingat apa perjalanan ya, perjalanan
kita menuju mengikuti dasar CPNS ini dengan model blended learning yang sekarang, ya. Karena biasanya kan kita klasikal, malah tahun lalu kita nggak ada untuk Latsar ini karena betul-betul pandemi setahun itu kita benar-benar diem, ya, di BPK Ciloto tuh diem. Dan sekarang kita mulai lagi Latsar untuk tahun ini, dan sekarang ini saja kalian sudah angkatan 5 dan angkatan 6 sekali jalan paralel ini akan 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, 6. Nah, Widya suaranya babak belur. Widya suaranya loncat sana, loncat sini, ya, link sana, link sini, ya. Saya aja sebentar lagi masuk link yang lain, nanti siang masuk link yang lain, ya. Saya jadi coach itu sampai 3 pelatihan, ya. Tapi memang harus dijalani. Kalau saya bilang yang namanya PNS harus jiwanya bela negara. Inilah yang bisa kita berikan kepada negara, ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita serius. Jadi padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti dengan seluruh jiwa raga kami. Apa itu? Bela negara, ya. Oke. Nah, kalian, ya, adik-adik sudah di tahapan ini kemarin belajar melalui MOOC, ya. Apa itu? Massive Open Online Course, ya. Adik-adik bisa download semua di situ modul-modulnya, bisa pelajari di situ tentang bela negara apa, dan sekarang kita sudah di posisi 2. Apa? Pembelajaran kolaboratif. Kita ketemunya sinkronus maya, SM, istilahnya kalau di balai latihan itu SM, sinkronus maya, kita ketemu sekarang. Ya, SM dengan saya sekarang udah lama, 45 menit. Besok adik-adik belajar lagi AM. Apa AM? Asinkronus maya. Ya, belajar mandiri lagi asinkronus mengerjakan penugasan-penugasan yang akan saya berikan. Ya, kemudian nanti kita ketemu lagi tanggal 17. Ya, jadi kita ketemu sekarang, besok kita libur. Bukan libur ya sebenarnya. Adik-adik semuanya mengerjakan tugas dan penugasannya itu banyak banget. Ya, mengerjakan tugas dan nanti paparan tanggal 17. Ketemu lagi dengan saya di tanggal 17 memaparkan penugasan-penugasan yang akan saya sampaikan, ya. Oke, itulah yang disebut dengan pembelajaran kolaboratif. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 sampai agenda 4. Ya, agenda 4. Nanti saya akan ada kelompok lain nanti yang akan ketemu dengan saya di agenda 4. Saya akan memberikan quotes tentang rancangan aktualisasi. Oke, nanti ketiga, barulah kita ketemu tatap muka secara offline. Adik-adik di sini ketemu para Widya Suara pengampu, agenda 1, 2, 3, 4 di Ciloto. Wah, kita ketemu di Ciloto nanti ya. Pasti senang dong. Mudah-mudahan ya refreshing, meninggalkan tugasnya sebentar. Kalau nggak salah cuma 4 hari 5 hari ya, saya lupa. Ya, yang jelas nikmati udara dingin Ciloto. Ya, menikmati udara dingin Ciloto karena Ciloto itu suhunya antara 14 derajat sampai 24 derajat saja. Ya, jadi AC-nya alam, tidak bisa dimatikan. Siap-siap dengan jaket. Ya, siap-siap dengan jaket. Tapi adem dan gemuk biasanya kalau di sini. Berat badannya naik. Karena happy, dingin, ketemu teman-teman, ketawa-ketawa terus walaupun penugasannya banyak. Ya, oke, ini nanti klasikal. Setelah klasikal, adik-adik akan pulang ke lokasi kerjanya. Ngapain? Belajar lagi. Belajar apa? Rencana aktualisasi yang sudah dibuat itu diaplikasikan. Ya, diaplikasikan, kemudian nanti dilaporkan, disebarkan. Oke. Oke, ini belajar MOOC, ya, ini yang sudah dilewati kemarin, saya lewat aja ya. Oke, ini kita belajar distance learning seperti ini, ya. Jadi bagi yang belajar begini, ya, distance learning, tugasnya nggak tinggal, ya, tugasnya nggak ditinggal. Kalau ditanya senang yang model belajar begini, apa yang meninggalkan tugas? Ayo, coba jawab. Enak yang mana kira-kira? Kok diem? Pernah belajar di dalam kelas? Maka pernah kuliah? Atau pernah ada pelatihan, ikut pelatihan?
Dalam kelas sampai 3 hari, sampai 4 hari? Pernah? Pernah. Nah, sekarang kondisinya kita belajar seperti ini, jarak jauh. Kira-kira enak yang mana ya? Tapi tetap bertugas di rumah sakit. Dokter Angga masih tetap nolong persalinan. Enak meninggalkan tugas Bu biar bisa konsentrasi. Mendingan gimana, Dok? Mending di kelas Bu biar bisa konsentrasi, Dok. Iya. Setuju. Kita sendiri pun para Widya Iswara kan di BPBK Ciloto itu ada 16. Ya, dan saya salah satunya lah, ya. Dengan kondisi e-learning begini, ya, kita sibuk nggak tentu. Kenapa? Yang kita pegang bisa berkelas-kelas, ya kan? Masuk link sana, masuk link sini, masuk link sana, terus jadi coaching sana, coaching sini, ya kan? Bimbing sana, bimbing sini. Belum lagi harus rapat ke Jakarta segala macam. Aduh, kayaknya capek banget. Angkat tangan, enakan di kelas, ketemu langsung, kita happy-happy, ketemu enak melihat senyumnya itu langsung, ya. Fokus. Kalau sekarang saya pikir berat nih fokus, apalagi nanti udah dapat tugas dari saya. Ampun deh, bismillah ya, semua pasti bisa. Oke. Nah, ini nanti mudah-mudahan adik-adik semua di sini akan tetap merasakan ya, klasikal di Ciloto itu seperti apa, ketemu saya, ketemu Widya Iswara yang lain. Dan kami akan membuat kalian semuanya harus bahagia. Karena istilahnya di Ciloto, kalau Bapak Kepala BPBK bilang, Kepala BPBK Ciloto bilang, itu pusat bahagia nasional katanya. Kenapa? Karena kalau sudah ke Ciloto, jarang orang yang nggak bahagia. Semuanya pada bahagia. Ya. Pengen cepet aja jadinya ketemu kalian di sana. Di sini, karena posisi saya lagi di Ciloto sekarang. Ya, oke. Nah, ingat kembali. Ya, yang jelas agenda 1, ya, kita harus tunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, ketemu dengan saya lah. Memang bela negara itu harus jadi tentara ya. Terus kita harus perang ya. Enggak dong, ya. Kan sudah belajar kemarin materi 1, 2, dan 3 untuk agenda 1. Ya. Selagi kita serius menekuni profesi kita dan yang kita lakukan adalah banyak untuk orang banyak, itu sama aja kita juga sudah perang sebenarnya. Membela negara, menyehatkan orang-orang, terutama Pak dokter, yang Bapak perawat, Ibu perawat, ya, itu sebenarnya kita sudah bela negara. Kita cinta tanah air, itu juga sudah bela negara. Kita tanamkan perilaku bela negara itu seperti apa dalam diri kita. Ya. Nah, di agenda 2 nanti adik-adik akan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Ya, nanti akan ketemu lagi dengan Widya Iswara yang lain. Ya, untuk agenda 2. Kemudian untuk agenda 3 nanti mengaktualisasikan kedudukan dan peran seorang PNS dalam ya NKRI 2 ya. Dalam NKRI ada lagi nanti ketemu dengan Widya Iswara lain pengampu agenda 3 ya. Kemudian yang keempat, nah ini dia, adik-adik akan buat tulisan, akan dibimbing oleh salah satu Widya Iswara. Saya lupa nih, saya belum lihat siapa coach. Sudah ada yang tahu siapa coachnya untuk kelompok 3 angkatan 5 ini? Kalau nggak salah ada di Kolabjar deh. Ya. Siapa? Pak Wawan Saifullah Anwar. Oh, Pak Wawan, ya. Pak Wawan Saiful Anwar, kami manggilnya Pak Wansa disingkat, ya. Nah, nanti akan ketemu Pak Wansa untuk ngebimbing, ya, bagaimana membuat tulisan, ya, untuk nanti diaplikasikan di tempat kerja, ya, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, gimana caranya? Nanti sabar, ya, oke. Nah, adik-adik sekalian, ya, ini ingat, ini materi kita yang pertama. Ini MOOC, saya cuma sekedar mengingatkan aja. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara ada berapa? Ada 5. Ya, ingat ya, ada 5. Coba buka lagi modulnya. Yang jelas, untuk materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kita harus bisa memahami, menghormati lambang-lambang negara, ketaatan terhadap perundang-undangan,
pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa. Ya, nah itu kompetensi dasar, indikator keberhasilannya kita tetap hormat pada lambang negara tadi, taat undang-undang dan sadar untuk membina kerukunan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa. Oke, itu materi kita yang pertama untuk itu modul. Yang kedua, nah ini nih analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ini Anda, adik-adik sendiri harus bisa menelaah. Ya, biasanya kita belajar sini tentang lingkungan kita, terutama instansi kita. Ya, jadi adik-adik di sini harus bisa memahami konsepsi perubahan-perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer. Sebagai wawasan strategis PNS menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kita berpikir kritis ya, apa isunya? Kemudian apa yang bisa kita berikan terhadap isu yang ada tadi? Ya, konteksnya kita sebagai PNS yang profesional. Ya, karena kita adalah pelayan masyarakat. Ya, jadi untuk jelasnya adik-adik nanti akan menelaah isu-isu kontemporer secara nasional. Apa sih Bu? Pusing. Ya, apa aja isu kontemporer? Permasalahan, nah yang lebih gampang adik-adik mikir gini deh. Permasalahan apa ya sekarang yang sedang paling dihadapi oleh negara kita? Ya, kalau mungkin berpikir, oh COVID ya Bu, bisa jadi. Oh, korupsi ya Bu, bisa jadi. Oh, nafsa ya Bu, bisa jadi. Ini contoh-contoh ya, yang saya bilang ya, nasional loh, nasional. Oh, apalagi ya permasalahannya ya, yang menjadi isu nasional, kemudian kita bisa bantu melalui tangan kita sebagai CPNS. Nah, itu isu kontemporer secara nasional. Ya, nanti kalian bisa buat dalam tulisan. Nah, selanjutnya, itu kan kalau yang secara nasional itu saya biasanya kasih tugas kalian untuk menyelesaikan berpikir kritisnya itu secara kelompok. Kalau secara individu, nanti ada lagi analisis isu kontemporer instansi. Oh, permasalahan apa ya? Isu kontemporer apa yang selama ini ya ada di instansi saya? Ya, coba tolong telaah. Ya, kumpulkan isunya apa saja, telaah, lakukan pemikiran secara kritis, kemudian apa yang mau kita lakukan, analisa, kemudian apa yang mau kita lakukan terhadap isu itu. Hati-hati, sekali lagi, jangan ambil instansi orang lain atau instansi organisasi lain. Ya, saya kemarin ketemu yang di bawah saya, maksudnya angkatan sebelumnya. Pada saat disuruh buat analisis isu kontemporer instansi Anda, diambilnya dari rumah sakit lain. Saya nggak mau kasih nilai. Ya, kan yang tahu isu itu siapa? Kalian kan? Kan kalian yang berada di instansi itu. Jangan punya orang yang diambil. Ya, ngapain memecahkan masalah punya orang? Kan Anda nggak dibayar untuk memecahkan permasalahan rumah orang. Ayo kita sebagai CPNS, kita telaah, kita pikirkan secara kritis, kita analisa adalah instansi kita sendiri. Ya, ini catatan buat adik-adik yang ada di sini. Oke. Selanjutnya, ketiga, ini materi yang ketiga. Siap siaga bela negara. Ya, diharapkan setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menunjukkan kemampuan awal bela negara dan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional. Ya, nah indikator keberhasilan kita belum bisa lakukan karena di sini ada apa? Praktek baris berbaris, kemudian ada protokolan yang di dalam termasuk tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan. Ya, nanti akan kita masukin kesiapsiagaan bela negara ini di kampus Ciloto, ya, pada saat klasikal. Wah, kita PBB Bu, yes, kita belajar, format gerak, jalan di tempat, maju, jalan.
Ya, wah ini bagian begituan, nggak apa-apa, asik-asik aja. Ya, pegawai BPPK Ciloto aja masih lakukan yang beginian. Ya, apalagi teman-teman, adik-adik yang CPNS ya. Jadi kita tetap lakukan yang begini. Kemudian kita bermain peran sebagai badan pengumpul keterangan. Wah, seru-seruan nanti ya pada saat klasikal. Kita yang jelas ada penguatan mental di situ ya. Ada aspek kedisiplinan, pemimpin, kerjasama, dan prakarsa menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka. Nanti kita tunggu waktunya, ya. Oke. Nah, saya sebelum masuk tugas, sebelum saya masukin tugas, saya mau ketemu dulu nih. Nah, adik-adik yang ada di sini, alangkah lebih enak kalau apa? Kita di sini ada yang jadi pimpinan. Setuju nggak? Kira-kira? Yuk kita tulis di chat yuk. Siapa kira-kira ya yang kita pilih untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok ini? Saya tunggu. Siapa kira-kira? Yuk tulis, kan udah pada kenal, ya kan? Kan udah pada kenal ya. Ada Hans, ada Farizal, ada Fitra, ada Foresta, ada Urfa, ada Ido, ada Sharon, ada Dr. Angga, ada Raisa, ada Nanang. Nah, kira-kira yang waktunya lebih sedikit, ya, lebih sedikit, maksudnya tugas sehari-harinya tidak terlalu berat, dan bisa membantu teman-teman kita berapa hari ini untuk, karena ada penugasan kelompok kan, tentu harus ada yang koordinasi. Ya, sebelum saya kasih tugasnya. Kira-kira siapa? Silakan tulis di chat. Yang terpilih nggak boleh nolak, karena yang terpilih biasanya apa? Berpahala. Ada ibadah di situ. Oke, silakan. Atau ada yang mau bicara? Sini aja Bu, gitu. Sini aja Dok. Dr. Angga senyum-senyum. Aku kayaknya enggak nih. Pasienku banyak nih yang mau ditolong untuk melahirin nih. Oke, ada yang? Oh, saya aja Bu. Oke, senang banget saya. Siapa? Anda tulis di chat deh kalau malu-malu. Saya tunggu. Yuk, chat. Silakan. Pada malu-malu. Ayo dong. Kalau nggak ada pimpinannya nanti penugasannya nggak selesai loh. Sebagai penugasan kita banyak banget. Ayo. Ayo. Oke, tulis. Hans, sepertinya cocok ya teman-teman. Hans, gimana ini adik kecil ini? Mentang-mentang adik kecil dikerjain. Oke. Dr. Hans bila bersedia. Oke. Hans tunjuk siapa Hans? Tulis Hans. Enak aja gue dipilih langsung. Hans tulis siapa Hans? Oke, ada Nana, ada Farizal, setuju. Wah, Hans kena nih. Hans senyum-senyum. Si dokter Imut dari Medan. Oke, siapa lagi? Hans, gimana Hans? Setuju Dok. Hans setuju, iya. Kita kasih tepuk salut buat Hans ya. Kita kasih tepuk salut. Tahu tepuk salut itu seperti apa? Tepuk salut. Salut. Yuk sama-sama ya. Oke, kita ulang. Tepuk salut. Salut. Oke, Hans. Oke ya. Kalau saya lihat tuh kamu yang paling kecil sebenarnya. Ini dikerjain sama kakak-kakak sama abang-abangnya Hans. Nggak apa-apa ya, Hans. Berpahala ya nolongin kakak-kakak sama abang-abangnya ya Hans. Anak Medan, ala kita ya. Nggak boleh nolak ya. Kalau orang Medan itu ya baru ditanya,
Bisa kau ngerjainnya? Bisa lah. Nah, itu jawaban orang Medan tuh, ya kan? Habis baru dia nanya, emang mau disuruh ngerjain apa? Tapi selalu dijawab bisa dulu. Itu orang Medan. Ya. Nah, ya kayak saya gini. Wah sih, bisa ya? Bantu saya ya. Kan gitu tuh, nih teman saya. Ya kan? Bisa ya, Bu Asi ya? Nanti bantu saya. Bisa, insya Allah. Saya biasanya gitu. Habis baru saya nanya, bantu apa? Itu ciri-ciri khas orang Medan. Gak ada cerita, gak bisa. Semua dilakoni kalau memang itu orang menunjukkan minta tolong, minta bantuannya itu pasti positif. Ya, jangan bisa, ya kan? Ngapain bang, gitu kan? Oh curi mangga sebelah. Ah kalau itu jangan ya. ya Hans, halo sesama anak Medan. Ya, oke. Saya juga baru tahu Hans ini ternyata adik kelasnya anak saya yang sulung. Anak saya yang nomor 1 dokter. Sekarang lagi ambil spesialis penyakit dalam di FKUI. Jadi kakak kelasnya Hans 1 tahun ya. Ya Hans, benar? Iya. Jadi tadi malam saya buka-buka nama ya. Saya buka-buka nama yang akan saya ampu pagi ini. Terus anak saya Auzan melihat kan. Terus kan saya sebutin namanya 1, 2, 1, 2. Gitu saya sebutin Hans, si Morangkir langsung, Mama itu adik kelas. Enggak apa-apa ya Hans ya, tapi tidak ada istilah apapun. Saya orangnya objektif, ya. Mau siapapun tidak terpengaruh apapun, ya. Oke, kita masuk. Kita masuk apa? Tugas kita. Ya, kita masuk tugas kita yang pertama. Ya, yang pertama. Nih, tugas kita hari ini. Yang pertama, ini tugas individu, berarti tiap orang mengerjakan. Ya, tiap orang mengerjakan yang disebut dengan rencana aksi bela negara. Oke, silakan screenshot. Tapi saya sebenarnya sudah upload di Kolabjar tadi malam. Kalau ada yang buka, bisa lihat. Ya, silakan screenshot boleh juga. Ya, ini tugas individu bahwa kalian semua membuat rencana aksi bela negara yang disebut dengan RABN. Ya, RABN ini ya kita membuat rencana aksi bela negara dalam bentuk filenya nanti PDF ya. Pembuatannya 3 hari. 3 hari sebenarnya nggak 3 hari karena tanggal 17 nanti akan dipaparkan. Berarti setelah selesai Lebaran ya, setelah Idul Fitri. Paparannya nanti tanggal 17 ya. Tolong dikerjakan, buatnya seperti ini. Oke. Oke. Bisa? Ya, nilai bela negara itu ada 5. Yang dipilih itu 3, ya. Yang dipilih 3 nilai dari 5 nilai bela negara dengan 3 indikator di tiap nilainya. Ya, di tiap nilainya. Oke? Bisa ya? Jadi ini yang kalian isi dan ini nanti dipresentasikan. Sebelumnya nanti kalau tugasnya sudah selesai diupload di Kolabjar atau di Google Drive, nanti Google Drive-nya akan saya akses. Saya akan beri penilaian. Individu, oke? Jelas ya? Kedua, ya, tugas hari pertama juga, berarti hari ini. Hari ini sudah mulai bertugas. Tugas individu yang kedua, kalian membuat rekaman suara. Rekaman suara. Berapa lama? Rekam suaranya pakai handphone aja. Ya, pakai handphone aja. Berapa lama? 3 menit. Apa isinya? Cerita tentang pengalaman pembelajaran harian hari ini. Ya, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Kalau sekarang kita kan sinkronus nih, 45 menit. Setelahnya kan kalian akan belajar asinkronus kan, belajar mandiri kan dengan teman-teman yang ada di sini. Ceritakan. Dikumpulnya kapan? Nanti malam uploadnya 23.59 WIB. Rekaman 3 menit. 3 menit aja. Gimana sih Bu rekamannya? Gampang. Apa? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sri Asih Gahayu. Saya biasa dipanggil Asih. Hari ini saya mendapatkan materi dari siapa? Saya bertemu dengan teman-teman saya dan pembelajaran ini disebut sinkronus. Nah ya, karena kita tatap muka melalui Zoom meeting,
Nilai yang bisa saya ambil dari sini adalah bla 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 bla. Apa yang kalian rasakan? Hikmah pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Itu kalian ceritakan dalam proses 3 menit rekaman tadi. Dan itu dikumpulkan nanti malam. 23.59 paling telat uploadnya ya. Oke, bisa? Tugas individu 1, tugas individu 2. Masuk tugas kelompok. Nah, ini mulai berperan ya kelompok. Tolong ya Hans, ya. Caranya masing-masing orang akan membuat video. Mencari video. Di mana caranya? Bisa dari YouTube, bisa dari mana saja, silahkan. Kemudian dikompilasi, dijadikan video kelompok. Dijadikan video kelompok, ya, yang videonya menggambarkan tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Sunting video dari masing-masing peserta dan digabungkan ya. Jadi dari masing-masing peserta kalian buat video semuanya, kemudian disunting, digabungkan. Saran saya ada suara kalian masing-masing dalam satu video tadi. Ada kompilasi kan. Nah, ya kan? Nah, ya apa? Yang jelas video tadi memberikan semangat dan kita cinta Indonesia. Ya. Kemudian pada bagian akhir video, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu dengan lainnya. Oke, bisa ya dibuat. Halo Hans, Hans bisa ngajak kakak-kakak dan abang-abang yang di sini untuk membuat video. Ya, halo, adik kecil pasti bisa. Iya Bu, iya Dok. Oke, Dokter Angga senyum-senyum nih. Kena deh si adik ya Dok ya. Biasanya kalau yang muda-muda nih, kenapa Dok? Dokter Ido senior di sini jadi takut. Dokter Ido juga bisa tuh kali, ya pasti dong bisa. Ya, siapa? Hans sama Dokter Ido ya. Siap, yang jago-jago kompilasi video, ya. Oke, waktu 3 hari nanti videonya biasanya saya selalu tanya duluan. Ya, dipaparkan duluan pada saat nanti tanggal 17. Ketemu sama saya lagi dan saya akan lakukan penilaian. Videonya biasanya diupload di YouTube. Contoh videonya gimana, Bu? Gampang, tinggal buka di YouTube, banyak banget. Contoh-contoh video bagus-bagus dari Lapsar-Lapsar sebelumnya, dari kementerian-kementerian lainnya. Karena Lapsar ini kan di bawah naungan apa? Lembaga Administrasi Negara, ya. Jadi penugasannya seluruh Indonesia sama. Ya, seluruh Indonesia sama. Cuma nilainya mungkin range nilainya yang tentu beda. Tapi nggak usah takut, video Iswara BPPK Ciloto ngasih nilai nggak pelit. Ya, ngasih nilai nggak pelit. Oke, ya kriteria penilaian, ya. Saya akan menilai, ya, substansi wawasan kebangsaannya seperti apa, kerjasama dan kekompakan kelompoknya seperti apa, estetika videonya seperti apa, kemudian jumlah viewer, tapi nanti, di YouTube ini jumlah viewernya berapa, jadi silahkan bagi-bagi ya, berapa orang yang menonton, bagi ke semua grup WA, biar nilainya bagus, ya, link YouTube untuk video bela negara kelompok ini. Oke, siap ya? Siap? Siap. Oke, gitu dong. Yes. Individu hari kedua, besok mau lebaran, Bu. Mana saya tahu. Kerja mah tetap ya. Lebaran, apalagi ada larangan mudik. Ya kita kerja aja lah, belajar aja lah ya. Oke. Tugas individu yang kedua, di hari kedua, tolong deskripsikan isu aktual di instansi Anda. Ingat ya, ada kata kunci di situ. Instansi Anda. Apa isu aktual di instansi Anda? Nah, kalau yang dari rumah sakit biasanya isu aktualnya apa? Permasalahan apa yang ditemukan? Di rumah sakit. Di mana Anda bisa berperan di situ. Cari penyebab isu tadi. Isu itu apa? Permasalahan yang sering ditemukan. Dan global untuk satu instansi Anda. Buat rekomendasi penyelesaian. Ya, gunakan teknik analisis. Jadi dianalisa dulu. Oh, analisanya gimana, Bu? Sudah belajar di modul ada menggunakan teori tapisan, Anda bisa menggunakan USG. Apa USG?
analisis, urgent, serius, growth. Ya, ada menggunakan APKL, macam-macam. Ada bisa menggunakan diagram fishbone. Ya, saya nggak usah terangin ya, di modul ada ya, tapi nanti kalau bingung boleh tanya saya via WA boleh. Ya, via grup boleh. Ya, kumpul dalam bentuk PDF tanggal 17. Tanggal 17 dipaparkan. Ya, sebelum itu dikumpulkan tanggal 17 jam 23.59. Ya, tanggal 17. Oh, sebenarnya bukan tanggal 17 ya. Apa? Kalau saya pikir ini bukan tanggal 17 karena tanggal 17 itu pemaparan. Nah, sebentar. Sebenarnya bukan tanggal 17, tanggal 16. Kok bisa ya? Oke. Oke. Yes. Nah, ini dipaparkan sih biasanya kalau saya ya secepatnya aja ya dikerjain ya. Kalau saya sih mikirnya ini harus dipaparkan pada saat nanti ketemu dengan saya. Saya akan nilai. Ya, di mana? Pada tanggal 17 ya, pada tanggal 17 Mei. Oke, catat ya. Ini tugas individu kita hari kedua, ya. Oke, maaf. Ini tadi yang kelompok, kemudian learning journal. Ini juga tugas individu kita. Setiap hari Anda buat rekaman suara, setiap hari. Jadi nanti kumpul ke Google Drive, tulis nama Anda duluan, ya. Bikin situ LJ1. Itu berarti learning journal 1. LJ2 berarti learning journal hari kedua. Kemudian nanti ada lagi learning journal ketiga, LJ3. Learning journal semuanya dalam bentuk rekaman. Ya, dalam bentuk rekaman. Itu apa? Individu. Jadi yang tugas kelompok tadi apa? Video, kemudian analisa aktual ya atau kontemporer. Ya. Oke. Ini ya. Ini tugas kelompok yang hari kedua. Ya. Tugas kelompok hari kedua ini Anda tetapkan isu-isu kontemporer diikuti boleh dengan video yang menimbulkan ancaman, gangguan. Ini apa ya? Saya lupa. Tantangan. Ini halangan dan tantangan kalau nggak salah ya. Ini dari permasalahan isu aktual ini secara nasional biasanya. Tolong pilih yang paling prioritas. Memilih yang paling prioritas, tolong gunakan tools. Apa toolsnya? Toolsnya manajemen. Ya, ini tugas kelompok ya, tugas kelompok. Kemudian tentukan penyebab, jelaskan dampak yang terjadi jika isu tidak dicegah atau diantisipasi. Kemudian buatlah rekomendasi. Ya, biasanya nanti dipaparkan pada tanggal 17. Saya kasih masukan biasanya. Jadi Anda masih boleh revisi supaya nilainya bagus, supaya rekomendasinya juga lebih bagus. Oke, bisa ya? Catat ya, ya. Jadi saya harapkan setelah kita bicara ini, kita Anda sini adik-adik ketemu lagi, ngapain? Mendiskusikan tentang penugasan-penugasan ini, ya. Oke. Tadi yang tugas hari ketiga, ini nanti tanggal 17, ya. Learning journal ketiga. Biasanya saya nggak minta paparkan ini learning journal yang ketiga, karena dikumpulkan tanggal 17 kan. Iya, jadi saya biasanya minta kalian untuk mempresentasikan learning journal 1 dan learning journal 2 untuk tugas individu. Sama video bela negara. Ya, video bela negara yang video wawasan kebangsaan itu yang kelompok. Oke. Tugas kelompok ya.
Ini lingkup instansi ya tadi ya, sama yang tadi. Maaf. Sebentar. Ya. Ini individu, ini isu global, ini tugas kelompok. Kemudian tugas kelompok berikutnya instansi Anda, deskripsikan kondisi dan kondisi yang diharapkan pada instansi Anda, buat kekuatan itu apa? Strength. Kemudian kelemahan, weakness, peluang, opportunities, tantangan, itu apa? SWOT. SWOT, gunakan analisa SWOT. Kemudian nanti dikumpulkan dan dipaparkan pada tanggal 17 Mei. Oke? Ada pertanyaan di sini? Iya Bu, izin bertanya. Yes, Jadi silakan. secara kesimpulan untuk hari pertama tugas individunya itu yang membuat rancangan RABN Aksi Bela Negara, kemudian learning journal. Betul, yang kelompoknya adalah membuat video yang wawasan kebangsaannya. Oke. 3. Ya, terima kasih. Hari keduanya learning journal tetap ada. Kemudian apa lagi? Tulisan. Isu aktual. Ya, isu aktual. Oke? Kemudian yang hari ketiganya ada lagi learning journal. Yang ketiga. Oke? Jelas ya? Halo, ada pertanyaan? Pak Ketua Hans? Yang ini Bu, yang terakhir tugas hari ketiga ini tugas kelompok berarti masing-masing kita memberikan ini ya telaah di instansi masing-masing berarti. Yes. Kalau saya ini yang angkatan sebelumnya ini tugas individu ini. Ini tugas individu. Yang kelompok nih yang ini. Ini dia. Ini yang kelompok. Ini individu. Oh, ini individu aja ya. Maaf. Karena saya ini udah yang ketiga dan ini biasanya individu. Karena per instansi. Maaf. Individu ya. Jadi tugas individu ya, tugas individu selain learning journal 1 2 3 dalam bentuk rekaman, kemudian apa? RABN, kemudian ini satu lagi. Ini satu lagi. Jadi ada berapa tugas individu? Ada 5. 5. Iya, learning journal 1 2 3, kemudian RABN, rencana aktualisasi bela negara, kemudian apa? Isu aktual kontemporer instansi masing-masing. Jadi 5 tugas individu, tugas kelompok ada berapa? Ada 2. Ada 2, video wawasan kebangsaan, cinta Indonesia. Yang satu lagi? Analisa isu nasional. Yes. Oke. Wah, banyak kerjanya ya Bu. Dokter Angga langsung senyum. Aduh, Hans. Gak apa-apa Hans, gak apa-apa. Halo? Siapa lagi? Dokter Ido? Siap? Ya, berdua nih ya. Sama Hans ya. Nanang oke nih, diem-diem aja. Nanang siap? Ya, bantu ya. Ya, oke. Nah, yang dari Samarinda, Urfa, satu lagi siapa? Yang dari Samarinda 2 kan? Foresta, Bu. Foresta. Siap ya? Bantu ya. Jadi setelah ini silahkan bikin Zoom sendiri, diskusi, mengerjakan tugasnya. Ya, oke. Mungkin itu aja dari saya harus pindah lagi. Saya harus pindah link lagi. Ya, yang jelas, adik-adik semua yang ada di sini, ya, belajar itu adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Oke? Ya? Ada apa-apa? Boleh hubungi saya, itu PA saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Saya semilu dari bulu, bulu disusun dari tempian. Izinkan saya menyusun jari 10, salah hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, kita foto bersama dulu yuk. Kita foto bersama ya Kang Firman. Bu. Oke, sebelum ditutup sebagai dokumentasi. Ya. Oke, terima kasih. Senyum dong.
kasih senyum yang paling cantik. Yang paling Oke, ganteng. teman-teman. Oke. Iya, Bentar, tahan dulu. masing-masing boleh. Oke, 1, 2, 3. Senyum, oke. Gayanya, gaya lain. Boleh, gaya bebas. Boleh gaya bebas. Yeay. Oke, tahan 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin untuk sesi hari Terima ini kasih, Bu. sekian. Bila ada pertanyaan silakan di grup atau boleh japri langsung ke Bu Asi. Bu Asi ada di grup WA-nya. Baik, Dr. Hans, silakan untuk pimpin doa penutup. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dr. Hans. Baik,